Tugas kelompok Synchronous Agenda 3 dengan materi Lesson Learn Visitasi Digital pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait implementasi manajemen risiko oleh Bapak Insinyur Ibrahim Hamid M. Eng. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam kabar Bapak warahmatullahi Ibu wabarakatuh. semua? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas PKA pada hari ini. Perkenalkan kami dari kelompok 3B yang terdiri dari saya, Dedi Irawan dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Oku Timur, Bapak Adi Irawan dari BPKAD Kabupaten Banyuasin, Bapak Ahmad Alfarisi dari bagian protokol Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Supriyadi, Sekcam Kemuning, dan Ibu Yuraida dari BKD Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini kami akan membahas tugas benchmarking, yaitu tentang penerapan manajemen risiko pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebelum kita bahas, kita tampilkan video sebagai berikut. Praktik manajemen risiko lazimnya dimiliki oleh organisasi sektor privat di Indonesia sejak 2005 ketika prinsip Basel, yaitu sebuah pedoman pengelolaan risiko dari Organisasi Bank Sentral Dunia, didorong untuk diterapkan di industri. Akan tetapi, lambat laun kebutuhan untuk menerapkan manajemen berbasis risiko mulai menyebar ke banyak sektor. Tidak terkecuali sektor publik pun mulai mengadopsinya. Organisasi sektor publik pada prinsipnya sama dengan organisasi bisnis. Keduanya mempunyai tujuan. Risiko yang tidak dikendalikan dengan baik akan mengganggu tercapainya tujuan organisasi. Penerapan manajemen risiko di sektor publik diharapkan akan mampu mengendalikan risiko organisasi sektor publik sehingga perannya dapat berjalan maksimal. Lebih dari itu, melalui manajemen risiko, sektor publik diharapkan mampu mendukung peningkatan daya saing nasional. Pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP, dalam pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 464-KMK.01-2005 tentang pedoman strategi dan kebijakan strategi atau Roadmap Departemen Keuangan tahun 2005-2009 memberikan peran tambahan kepada Inspektorat Jenderal sebagai Compliance Office untuk Good Governance dan Risk Management. Tindak lanjutnya, Kementerian Keuangan telah merintis penerapan manajemen risiko di sektor publik sejak tahun 2008 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan ditunjuk sebagai Compliance Office for Risk Management atau CORM. Setiap unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan dapat meminta konsultasi dan pembimbingan dalam penerapan manajemen risiko kepada CORM. Dalam konteks Kementerian Keuangan, apa sebenarnya definisi manajemen APIK yang menjadi latar belakang dan tujuan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan? Sesuai dengan PMK 171 tahun 2016, manajemen risiko adalah budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima. Semuanya diawali pada sekitar tahun 2005, di mana Kementerian Keuangan mengeluarkan KMK 464 yang berisi mengenai kebijakan strategis Kementerian Keuangan atau yang dikenal dengan Roadmap Kementerian Keuangan. Dalam roadmap tersebut disebutkan bahwa Inspektorat Jenderal harus berperan selaku Compliance Office untuk Good Governance dan Risk Management. Sementara itu, di Kementerian Keuangan, risk management belum diterapkan secara menyeluruh.
Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal pada waktu itu berinisiatif untuk mempersiapkan framework dan pedoman untuk menerapkan manajemen risiko di Kementerian Keuangan. Sampai terbitlah PMK 191 tahun 2008. Di samping itu, kompleksitas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang sangat kompleks, semakin maju dan semakin volumenya semakin besar, membuat manajemen risiko adalah sebuah keniscayaan untuk diterapkan di Kementerian Keuangan. Pada awal penerapannya, apakah manajemen risiko diterapkan langsung secara menyeluruh di seluruh satuan kerja Kementerian Keuangan, ataukah secara bertahap dimulai dari satuan kerja pusat? Demikian sekilas penayangan tentang penerapan manajemen risiko pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya kita tampilkan apa yang menjadi tugas dari kelompok 3B PPT tentang penerapan manajemen risiko. Untuk itu kepada Mbak Yuraida Royani, waktu dipersilahkan. Oke, silakan Mbak Ida. Oke, baiklah, terima kasih. Sini saya akan menyampaikan manajemen resiko hasil pembahasan kelompok 3. Pengertian manajemen resiko berdasarkan KMK nomor 464 garis miring KMK titik 01 garing 2005 tentang pedoman strategi dan kebijakan strategi atau roadmap Kementerian Keuangan tahun 2005-2009 menunjuk Inspektorat Jenderal sebagai Compliance Office atau Good Governance dan Risk Management dan PMK nomor 191 garing PMK titik 09 garing 2008 tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan. Penerapan prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada pelayanan publik diharapkan akan mampu sehingga peran organisasi dapat dijalankan dengan maksimal. Melalui manajemen risiko diharapkan mampu meningkatkan daya saing nasional. Pemerintah Indonesia telah menerapkan dalam PP nomor 60 tahun 2008 tentang pengendalian intern pemerintah atau SPIP dalam pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan dalam KMK 464 tentang pedoman strategi dan manajemen. Tindak lanjutnya telah merintis menerapkan manajemen risiko pada sektor publik melalui PMK nomor 191 tahun 2008. Inspektorat Jenderal Keuangan ditunjuk sebagai CEO, Satuan Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan, dapat meminta konsultasi dan bimbingan dalam penerapan manajemen risiko. Latar belakang dengan PMK 171 tahun 2016, manajemen risiko adalah budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima. Kemenq melakukan PMK yang berisi tentang kebijakan dengan strategi Kementerian Keuangan atau roadmap Kemenq. Disebutkan, Inspektorat Jenderal harus berperan selaku Compliance Office untuk Good Government dan Risk Management. Inspektorat Jenderal berinisiatif menerapkan framework dan pedoman manajemen risiko pada Kemenq sehingga terbitlah PMK 191 tahun 2008. Selain itu, kompleksitas keuangan dan kekayaan negara membuat manajemen risiko adalah sebuah keniscayaan untuk diterapkan di Kemenq. Tahapan perencanaan manajemen risiko pada Kementerian Keuangan. Pada awal penerapan diawali dari eselon 1 yang ada di kantor pusat, yang tidak memiliki unit vertikal yang ada di daerah, sehingga implementasi bisa lebih terkendali dan diberikan sosialisasi secara terpusat. Tahun berikutnya implementasi dikembangkan pada level eselon 2 di instansi vertikal. Sebelum diterapkan di Kemenq,
dikelola secara sendiri-sendiri di tingkat kematangan organisasi antara unit satu eselon yang lain berbeda kedalaman dan keluasannya. Kemudian diterapkanlah PMK tahun 191 nomor 191 tahun 2008. Maka berlaku EMR ke satu konsep di mana seluruh keseluruhan unit eselon 1 secara seksama dan bertahap menerapkan manajemen risiko dalam pengambilan keputusan. Penerapan strategi manajemen risiko di Kementerian Keuangan. Penerapan strategi dan manajemen risiko dalam Kementerian Keuangan yaitu menyiapkan tenaga pengajar terkait bahan sosialisasi, bahan ajar, dan simulasi. Berkoordinasi dengan BPK agar bahan ajar diklat dan memasukkannya ke dalam kurikulum BPK. Mengadakan TOT, berkoordinasi dengan pengusaha untuk IKU, berkoordinasi dengan eselon 1 dalam penerapan manajemen risiko sehingga online dengan IKU. Dampak hasil penerapan manajemen risiko. Mengimplementasikan manajemen risiko dalam satu lingkup seluruh unit Kementerian Keuangan tidak hanya terpusat di pusat, tetapi di eselon 1, 2, dan 3. Hal ini dapat tergambar pada tabel berikut. Nah, ini tabelnya Bapak Ibu. Dapat dibaca ya. Kemudian saya lanjutkan dengan dampak hasil penerapan manajemen risiko. Dampak hasil penerapan manajemen risiko ini berupaya untuk menyelaraskan antara manajemen risiko, manajemen kinerja, dan manajemen risiko di seluruh kementerian, sehingga tercipta kerjasama bersinergi untuk output yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dampak hasil penerapan manajemen risiko sendiri adalah double ini ya. Double ya. Slide-nya. Langsung ke Kemudian saya lanjut dengan tantangan dalam pelaksanaan manajemen dan langkah yang diambil. Untuk melakukan sinergi PIC manajemen risiko di seluruh Kementerian Keuangan sehingga implementasinya tidak hanya baik dan bagus secara administrasi dan tidak menjadi beban dari PIC di lapangan, tetapi memberikan manfaat bagi organisasi. Sehingga harus membangun awareness di unit pada tiap level atau tiap eselon. Komitmen dari seluruh pimpinan Kementerian Keuangan, eselon 1, 2, dan 3, dan upaya yang harus terus-menerus dilakukan capacity building terhadap PIC manajemen risiko di seluruh Kementerian Keuangan, sehingga antara satu dengan yang lainnya bisa saling berkomunikasi, sharing knowledge atas permasalahan yang dihadapi di lapangan, termasuk bisa memformulasikan kira-kira capacity building apa yang perlu dilakukan dalam improvement manajemen risiko di Kementerian Keuangan. Ketiga, membangun awareness dan sinergi di antara semua pemilik risiko dan pengelola risiko di seluruh jajaran keuangan. Demikianlah hasil dari analisis manajemen risiko, hasil pembahasan kelompok 3 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Ida diucapkan. Untuk selanjutnya mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin membahas atau ada pertanyaan. Untuk itu kesempatan yang pertama saya berikan kepada Bapak Ahmad Al-Farisi. Silakan Pak, mungkin ada yang mau dibahas atau ditanyakan. Baik, terima kasih Pak Dedi selaku moderator. Dikit Pak Adi yang ingin saya tanyakan, apa saja tahapan penerapan manajemen risiko pada Kementerian Keuangan? Demikian Pak, terima kasih. Baik, langsung saya tanggapin ya Pak Moderator. Tahapan penerapan manajemen risiko setelah kita melakukan visitasi digital video Kementerian Keuangan tadi dapat kami coba jelaskan di sini. Mereka Kementerian Keuangan itu melakukan membentuk satuan unit vertikal dengan cara menyusun tim implementer yang terdiri dari personel Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan eselon 1 yang ada di Kementerian Keuangan. Yang kedua, mereka melakukan sosialisasi secara masif di unit pelaksana, unit pemilik risiko, dan sampai dengan unit manajerial. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi
di seluruh unit kementerian. Tadi yang pertama sosialisasi kementerian tingkat eselon 1 saja, ini seluruh kementerian. Yang keempat, mengumpulkan quick wins yang sudah diperoleh, terus menyebarkan sukses story yang dialami oleh masing-masing unit eselon. Mungkin itu penjelasannya, Pak Ici. Terima kasih. Gimana Pak Ici? Kira-kira cukup ya? Cukup Pak, baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ici untuk kesempatan yang selanjutnya kepada Bapak Supriyadi. Mungkin juga ada yang ingin dibahas atau ditanyakan. Monggo silahkan. Sekalian aja Pak Adi langsung dijawab tanpa lewat moderator, nggak apa-apa Pak. Monggo. Ya, terima kasih Pak Dedi Irawan, sekaligus mengangkat sebagai moderator. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan ataupun perlu penjelasan langkah-langkah. Jadi langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam pengendalian risiko di semua level, baik di Menteri Keuangan, di Kementerian Keuangan maupun di kementerian lainnya sampai ke bawah. Itu saja, terima kasih Pak Moderator. Ya, baik, terima kasih. Langkah apa saja yang harus dilakukan dalam pengendalian risiko? Ketika kita melihat visitasi digital pada Kementerian Keuangan ini, yang bisa kita adopsi, yaitu mereka sudah menyempurnakan terhadap penerapan manajemen risiko yang akan terus dilakukan, mulai dari internalisasi kepada seluruh unit Kementerian Keuangan melalui pelatihan, serta forum diskusi, mengembangkan integrasi manajemen risiko dengan manajemen kinerja dan keuangan melalui aplikasi sehingga kerjasama dengan aparat pengawasan pemerintah atau APIP. Nah, untuk menunjang proses audit risiko, harapannya penerapan manajemen risiko dapat semakin intensif sehingga proses kerja di seluruh unit Kementerian Keuangan dapat lebih optimal dan tepat sasaran dalam mencapai tujuan organisasi. Demikian, Pak Dedi. Terima kasih Pak Adi. Gimana Pak Supri, kira-kira cukup? Saya kira cukup untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Akhirnya dari diskusi kita tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa penerapan manajemen risiko pada Kementerian Keuangan membawa dampak yang positif pada peningkatan kinerja. Semoga hal tersebut bisa kita aplikasikan pada satuan kerja kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya. Tetap semangat Bu, Pak. Selamat istirahat. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.